Salam Suksma Angin Dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam rahayu kepada semua saudaraku setunggal urip, kepada semua semeton titiang sareng sami. Semoga Ratu temui kalian semua dalam keadaan sehat, sehat batin dan lahirnya, selalu diberkahi dan diberkati ya, kesehatannya seperti tadi Ratu bilang, ya, rezeki dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Kembali Ratu mengingatkan kepada semeton sareng sami, marilah kita dalam hidup ini, kalau kita bicara dharma kebenaran, semua orang sudah sering membicarakan itu, namanya dharma kebenaran. Kita membela dharma, membela kebenaran. Orang kesatria, banyak orang aku kesatria penegak dharma, ngajugang dharma, ngajugang Bali, ngajugang Nusantara. Hal-hal itu secara lahiriah kita harus hormati, hargai, karena ada niat etika yang baik, yang positif. Tapi di balik itu tentunya kita harus menyadari semua para semeton titiang, kalau di dalam kita menegakkan suatu kebenaran, dharma, kebaikan, membela kebenaran itu artinya kita membela sesuatu prinsip hal yang paling mendasar, mungkin masalah keyakinan, masalah adat, masalah harga diri, masalah hal-hal yang mungkin menyangkut namanya suatu hal yang baik, orang mau merusak, ya kita mau dijajah oleh negara asing, ya itu adalah suatu hal yang positif. Tapi adakah mengerti dharma itu sejatinya, kita bicara yang paling sempit dulu, paling yang mendasar, yang ke dalam. Apakah kita sudah bisa dulu ya menegakkan dharma dalam jiwa kita dulu? Karena manusia itu pada dasarnya kan mempunyai nafsu ego. Apakah kita dalam berucap itu, apakah benar-benar kita tulus, ikhlas? Jangan sampai kita sering mau menegakkan dharma sebagai kesatria penegak dharma, tapi kita dalam ya perilaku ternyata kita di situ ada tuntutan ya, biar kita mungkin ya terkenal, mungkin dari situ kita banyak punya follower, mungkin dari situ kita ingin dikenal orang, kita mau mencapai tingkatan, mungkin kita akan menjadi seseorang tertentu. Akhirnya kita ada pamrihnya, mungkin biar kita terkenal, agar kita dihormati orang, atau di situ mungkin tujuannya adalah mencari kedudukan dan lain-lain, atau kita mungkin dengan berkata begitu biar orang tahu kita ini adalah orang yang tangguh, kuat. Ya, akhirnya setiap orang silakan punya prinsip masing-masing, tapi Ratu berkata begitu kenapa? Karena dharma itu tidak bisa akan menang menghadapi adharma kalau jiwa-jiwa dasar kita masih banyak pamrihnya. Di balik ucapan kita yang katanya dharma itu masih kita ada niat-niat yang masih abu-abu, yang kita tunjukkan adalah suatu kepalsuan, kebohongan. Jadi taksu kekuatan dharma itu yang asli tidak bisa muncul karena kita sudah memunculkan sesuatu yang palsu. Seorang kesatria pembela dharma itu salah satu cirinya adalah dia akan tidak menunjukkan sesuatu kemampuannya yang dia miliki ya, karena hanya untuk pamer semata, tidak mau menunjukkan kemampuan apapun yang dia miliki, hanya untuk ya, show saja, pamer saja. Boleh show pamer saja, tapi ada edukasi, bukan kita show pamer hanya ingin menunjukkan power biar orang lain takut. Apalagi kita ingin menunjukkan sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang ada dalam jiwa kita, ada kepalsuan. Seorang kesatria di dalam setiap ucapannya tidak selalu harus keras, apalagi kasar. Seorang kesatria itu harus lemah lembut, bijaksana, menyejukkan. Setiap dia berucap membuat orang-orang sekeliling kita itu merasa segan, bukan merasa takut, terintimidasi. Apalagi seorang kesatria dharma itu adalah mampu mengendalikan hawa nafsunya, egonya. Bagaimana kita bisa menundukkan adharma kalau jiwa kita sendiri aja berjiwa tidak dharma? Masa ada ego, rasa ambisius, tak kabur karena kita punya kekuatan, mungkin kesaktian, atau mungkin ya kekuatan power apapun,
itu membuat kekuatan dharma yang asli, yang benar-benar untuk menundukkan adharma tidak bisa, karena kekuatan adharma itu hanya bisa ditundukkan oleh jiwa-jiwa yang satu, yang betul berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa, ya eling pada leluhur, juga banyak berdoa pada leluhur, jiwa welas asih cinta kasih, ya dia kalau ngomong tidak menyinggung orang, tidak kita terlalu menjanjikan sesuatu yang hanya khayalan, yang hanya itu mengangkat citra kita di mata orang baik, pada kemampuan kita terbatas. Marilah kita semua, Ratu menyampaikan pesan ini agar semua menjadi orang-orang yang rendah hati, rendah diri. Rendah hati dalam mana kita jangan sombong. Ya, rendah hati itu hati kita jangan sombong. Jangan kita takabur. Rendah diri hanya dari sikap. Kita jangan juga menunjukkan ego. Jangan adigang-adigung, semua titipan. Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang. Kita manusia tuh mau apapun dikasih, mau berbuat negatif apapun, berbuat jahat sekalipun, berbohong, menipu orang pun dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang menjanjikan. Tapi ingat, Tuhan itu maha pengadil, kita akan diadili. Itu diingat. Marilah kita semua mulak sarire, kita ingat, tahu dan percaya ada hukum karma. Tapi apakah selama ini kita sadar apa yang kita lakukan itu sudah betul-betul mencerminkan jiwa-jiwa welas asih, jiwa-jiwa tahu akan hukum karma? Paling tidak kita belajar mengendalikan diri, mengendalikan perasaan. Seorang kesatria itulah orang-orang yang tangguh, teguh pendirian, orang yang berani membela kebenaran sesuai karmanya kita, sesuai karma orang. Dengan dasar ya tulus ikhlas itu, dengan dasar bakti pada Tuhan dan iling pada leluhur, dan melindungi kepada semuanya. Kita tunggal urip, tidak boleh ada perbedaan suku, ras, agama. Kalau yang salah ya salah, yang benar ya benar. Tidak juga boleh kita, kalau apalagi orang penegak dharma, jangan sekali-kali kita dengan cara dikit-dikit pakai cara kekerasan. Cara kekerasan itu bisa kita lakukan jika dah terpaksa membela diri, nyawa kita terancam atau orang lain terancam, ada pengerusakan. Dan juga tentunya cara kekerasan itu terjadi karena kita terpaksa, karena orang memancing kita terpaksa, bukan berarti kita dikit-dikit dengan kekerasan. Berjiwa kesatria itu ada tetap tegak lurus kita kepada hukum ketuhanan. Bagaimana kalau setiap ada persoalan kita hadapi dengan cara persuasif, dengan cara musyawarah, dengan kita duduk bareng-bareng, ya kita selesaikan dengan mediasi. Kalau tidak bisa secara hukum, jangan cara dikit-dikit power, dengan angkat senjata, dengan memprovokasi orang, untuk orang salah kita pojokin. Kasih kesempatan, kita hormati aparat penegak hukum, polisi, tentara. Ya mereka lah punya tugas yang utama. Di samping itu kita masyarakat juga berkewajiban untuk ikut membantu menjaga ketertiban, keamanan lingkungan. Tapi jangan kita mengambil tugas aparat, karena mereka yang punya tugas utama. Tapi kita sebagai warga wajib hukumnya untuk menjaga ketertiban lingkungan di mana kita berada. Ingat, dharma itu, adharma itu bisa menang. Kalau yang dharma itu diam saja, apalagi yang dharma itu dia jiwanya adharma. Kita sering ingin menegakkan dharma, tapi kita hidup tidak pernah mencari tuntunan rohani. Kadang-kadang bergelar religius, kita sudah gelar suci, tapi perilaku masih seperti preman, omong kasar-kasar, ngajakin orang berantem, dan dikit-dikit kita kekerasan. Cobalah religius itu kita sesuaikan dengan ya perilaku kita, pola pikir kita. Banyak zaman sekarang, tapi tidak semua, maaf, itu sudah religius, sudah penampilan religius, tapi kadang-kadang kata-katanya itu sering menyulut hal-hal yang buruk, memancing provokasi, membuat orang lain itu jadi ikut berbuat sesuatu yang dia tidak tahu. Kita ajak berbuat hal tidak baik, itu tidak ada artinya kita religius. Tidak ada artinya kita ya berbalut busana religius, kita sembahyang kemana-mana, berdoa rajin, kalau kita sama ciptaannya kita sering menyakiti, sering punya pola pikir kita sering negatif, sering berucap kata-kata kasar, kotor, merendahkan, perbuatan kita sering menyakiti sama. Tidak ada artinya kita belajar spiritual pun. Apalagi kita dalam hidup kita sehari-hari hanya menunjukkan ego, ingin dihormati saja. Ingat, di semua ciptanya ada Tuhan. Marilah kita belajar berkata-kata yang santun, yang baik. Kita berusaha, kita jangan suka menyinggung perasaan orang. Kalau kita salah, mohon maaf lah. Jangan kita dengan mudahnya kita mengucapkan sesuatu bikin orang lain terluka. Kalau kita apalagi sengaja kita bikin orang lain susah dengan ucapan, perilaku, dan pikiran juga, sama saja itu sudah memberikan doa yang ya sama apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita petik. Jadi marilah kita bersama-sama yakinkan kalau kita hidup mau tenang, damai, jangan suka menyakiti perasaan orang.
Kalau kita suka menyakiti perasaan orang, akhirnya kita akan sering juga duluki orang. Kita akan sering disakiti orang juga. Kita tidak akan pernah tenang, tentram hidup ini, apalagi bahagia, karena kita tidak pernah memberikan kebahagiaan pada orang lain. Marilah jadi jiwa-jiwa kesatria pembela kebenaran berdasarkan kita selalu bulat sari bakti pada Tuhan dan leluhur. Jangan kita adigang adigung menunjukkan sebagai pembela kesatria dharma, tapi kita sendiri tidak bisa menundukkan hawa nafsu, kurang mengendalikan hawa nafsu. Yang ada adalah pencitraan, yang ada adalah semuanya bermuara pada tujuannya adalah hal-hal bersifat duniawi semata. Itu aja pesan dari Ratu. Semoga kita semua belajar melasasi itu, saling kita mengelingkan, saling kita menasihati, saling meluruskan, bukan saling memojokkan. Ya, setiap ada persoalan marilah kita selesaikan dengan baik dulu, jangan secara kekerasan. Kalau memang tidak bisa secara hukum, ya secara baik-baik semuanya. Rahayu sareng sami. Om Santi 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 Om.